Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14 berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar istilah mudi? Ya, mudi adalah sebuah istilah untuk menggambarkan perasaan seseorang yang mudah sekali berubah-ubah. Orang ini bergerak atau merespon sesuatu seringkali berdasarkan perasaannya. Kalau ia lagi senang, kalau ia lagi bersukacita, kalau ia lagi semangat, dia akan melakukan sesuatu dengan penuh antusias. Dia akan sangat menggebu-gebu dan terlihat sebagai orang yang pantang menyerah. Tetapi bila suasana hatinya tidak lagi senang, maka ia akan segera lisut seperti rumput dan tidak berdaya. Nah, orang yang pergerakan hidupnya berdasarkan mudi tentu memiliki banyak kerugian. Yang pertama, tentu dia adalah bukan orang yang konsisten dengan sesuatu yang sedang ia kerjakan, sehingga karena hal itu ia akan mudah menyerah dan pada akhirnya dia pasti akan kalah dalam setiap pertandingan hidupnya. Yang kedua, orang yang hidupnya dipengaruhi oleh mudinya akan memiliki masalah dalam hal berelasi dengan orang lain. Memang kalau ia lagi senang, dia adalah orang yang sangat menyenangkan. Tetapi kalau dia lagi bete, dia akan menjadi orang yang sangat menyebalkan. Dan karena ia dipengaruhi oleh mudinya, maka ia akan terlihat sebagai orang yang berubah-ubah suasana hatinya, sehingga orang-orang yang ada di dekatnya menjadi tidak nyaman berjalan bersama dengan dia. Dan tentu saja itu sebuah kerugian. Bayangkan bila kita berbisnis dengan orang seperti ini, atau ada di dalam satu tim di dalam pelayanan, atau bahkan cuma sekedar berjalan bersama-sama, kehadiran orang seperti ini tentu sangat tidak menyenangkan. Tak heran karena hal itu, ada banyak orang-orang yang secara diam-diam mulai mengundurkan diri untuk dekat dengan orang seperti itu. Kerugian yang ketiga berkaitan dengan citra diri. Orang yang pergerakan hidupnya berdasarkan mudinya akan terlihat plin-plan dan kurang bisa dipercaya. Karena hal itu, maka orang lain susah memberikan kepercayaan kepada orang seperti ini. Dalam bidang apapun, kalau kita tidak dipercayai oleh orang lain, itu akan membuat kita mati kutu. Dalam hal bisnis, dalam hal berelasi dengan warga sekitar, apalagi dalam hal pelayanan. Orang tidak akan pernah menaruh respek kepada orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh mudinya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang tidak bergerak berdasarkan mood kita, dan menjaga sedapat mungkin untuk senantiasa stabil dalam hal mengelola emosi kita. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira
Apa sih yang menjadi penyebab suasana hati atau emosi kita berubah-ubah tidak menentu? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Selain karena faktor asupan makanan, karena memang ada beberapa makanan yang bisa mempengaruhi perasaan atau mood kita, penyebab lain yang membuat perasaan kita berubah-ubah adalah faktor internal. Biasanya, orang yang mengalami gangguan emosi atau perasaan yang berubah-ubah itu karena hidupnya senantiasa ada di dalam kecemasan. Ia akan merasa cemas apabila dirinya tidak dihargai. Ia akan cemas apabila dirinya tidak diakui. Ia juga akan mudah cemas dengan situasi yang ada di sekitar dirinya, entah itu berkaitan dengan finansial, kesehatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Karena kecemasan itu begitu akut, menyebabkan dia mengalami gangguan emosi, sehingga ia selalu mudah untuk berubah suasana hatinya apabila sesuatu terjadi terhadap dirinya. Penyebab internal yang lainnya adalah kelelahan. Kelelahan di sini ada dua, baik secara fisik maupun secara psikis atau emosi. Dan yang paling berbahaya di antara keduanya adalah kelelahan secara psikis. Saat orang mengalami kelelahan secara psikis, itu akan mengganggu seluruh kehidupannya. Pikirannya terganggu, jiwanya terganggu, bahkan rohaninya bisa sangat terganggu. Dan salah satu dari tokoh Alkitab yang mengalami masalah emosi atau moody ini, saudara-saudara, adalah Raja Saul. Saul sebenarnya adalah orang pilihan Allah. Ia ditetapkan menjadi raja atas Israel karena memang rakyat menghendaki seorang raja. Dan sepanjang sejarah ia memimpin Israel, seringkali pergerakan hidupnya dipengaruhi oleh moodnya. Itulah sebabnya Raja Saul seringkali didapati sebagai pribadi yang tidak konsisten. Ia tidak konsisten di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ia juga tidak konsisten di dalam berelasi dengan orang lain, terutama dengan Daud. Sehingga karena hal itu kemudian ia menjadi pribadi yang kehilangan segala-galanya. Semua itu terjadi karena Raja Saul adalah orang yang senantiasa terpengaruh oleh perasaan atau emosinya. Bayangkan kalau ia tidak bereaksi berlebihan atas sanjungan orang Israel kepada Daud ketika mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Seandainya ia berpikiran positif terhadap apa yang dikatakan orang Israel itu, sayangnya Raja Saul adalah tipikal orang yang senantiasa dipengaruhi oleh perasaannya. Dengan kata lain, dia adalah raja yang baperan. Dan karena hal itu kemudian, Alkitab mencatat sejarah kehidupan Saul yang tragis, bukan hanya dirinya, tetapi juga kepada keturunan-keturunannya mengalami nasib yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, saudaraku, belajar dari firman Tuhan di atas, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki kestabilan emosi dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi yang seringkali mengganggu hidup kita. Ingatlah, Anda adalah tuan atas emosi Anda. Karena itu, kendalikanlah perasaanmu, emosimu, dan jadilah pribadi-pribadi yang dewasa dalam bersikap, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa diberikan pencerahan demi pencerahan, agar hidup kami terus mengalami kemenangan. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami
Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, pimpinlah kami agar hidup kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. You call
so